LSP Alliance bertemu dengan saya Mariska Gebi di Leader Podcast kolaborasi LSPR dan Indozone. Kita percaya bahwa anak muda punya potensi untuk menggerakkan berbagai aspek dan Leader Pods hadir untuk menjawab persoalan-persoalan anak muda. Dan di Leader Pods kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif, leader dan tentunya bisa menginspirasi generasi muda khususnya Gen Z. Dan hari ini kita ada di episode perdana Leader Pods dan sudah hadir bersama-sama dengan kita semua seorang yang sangat inspiratif. Kalau saya tuh kenal beliau sebagai wanita multiperan, ya, seorang ibu, seorang PR, seorang leader dan pengajar juga. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Prita Kemalgani MBA MC IPR APR FIPR. Waduh, lengkap banget. Harus lengkap ya, karena semua pencapaian itu harus kita apresiasi semua ibu. Senang sekali saya tentunya hari ini bisa satu frame dengan Ibu Prita, salah satu sosok yang jadi role model juga. Karena saya kan juga perempuan ya Ibu. Jadi semua yang Ibu lakukan itu selalu jadi inspirasi buat saya. Apalagi kalau udah ngomong di depan gitu ya. Dan tentunya bukan hanya inspirasi buat saya aja, tapi jadi inspirasi buat teman-teman semua. Oleh karena itu hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Prita. Ibu Prita apa kabar? Kabar baik, syukur alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu? Sehat, senang sekali. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini fresh sekali dengan busana warna pink ya. Mungkin karena masih apa karena masih bulan Februari jadi masih bulan penuh cinta ya. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Ibu Prita tentunya sebagai founder LSPR Institute ya, dan juga berhubungan dengan generasi muda Ibu. Saya pengen tanya yang pertama nih, Ibu sebagai pendiri LSPR, apa sih yang terpikirkan pertama kali di benak Ibu? Kenapa LSPR? Kenapa bangunnya kampus? Itu apa sih yang menginspirasi Ibu sehingga membangun LSPR ini? Yang pertama itu saya ingin sekali jadi guru dari kecil gitu ya. Kalau dulu anak-anak suka main tak umpet atau main pasar-pasaran gitu ya. Saya sukanya main jadi guru gitu ya. Ntar saya diri di depan, nanti teman-teman saya atur nyanyi, terus tambah-tambahan gitu ya. So it was in my dream I want to be a teacher. Terus kenapa LSPR? Jadi saya dulu sekolah public relation, dan dulu ketika saya mau sekolah public relation, ibu saya tuh bilang, itu sekolah apa gitu ya? Kalau bisa sekolah itu yang bisa cepat dapat kerja, karena Prita masih punya adik-adik lagi gitu ya yang harus dibiayain. Jadi saya cerita sama ibu saya public relation itu seperti apa. Dan akhirnya beliau setuju dan saya sekolah public relation dan saya kembali ke Indonesia. Kayaknya masih banyak persepsi yang belum diketahui banyak orang bahwa public relation itu tugasnya apa gitu. Sehingga akhirnya saya pikir kita harus buat public relation training school yang menghasilkan PR-PR handal di Indonesia yang bisa juga mengangkat semua usaha dan industri di Indonesia, sehingga juga mengangkat nama baik Indonesia. Luar biasa ya, itu adalah mimpi seorang Ibu Prita yang mau awalnya jadi guru nih, jadi pengajar. Berarti Ibu memang sangat fokus ya dengan perkembangan generasi muda khususnya, karena kan mengajar itu kita mau fokus dan lebih dekat gitu dengan anak muda. Seperti itu Ibu? Iya, sebenarnya jadi guru itu everyone can be a teacher, but not everyone can be an educator. Jadi educator tuh, pendidik tuh memang punya tujuan dan punya nilai-nilai dan keinginan tuh untuk mendidik orang yang dari nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Makanya kadang-kadang kita suka terkesan cerewet gitu ya. Kok ini nggak bener sih? Kok gini, harusnya begini gitu. Luar biasa ya. Jadi kita melihat memang kerinduan Ibu Prita sebagai guru, sebagai educator ya, mampu membangun LSPR ini. Terbukti LSPR sudah bangun 32 tahun ya. Bentar lagi 33 tahun nih dari tahun 1992. Keren banget. Nah, kalau melihat dari perjalanan LSPR, berarti Ibu juga udah melihat nih
perjalanan banyak generasi muda, berarti udah 32 tahun ya bertemu dengan anak muda dari generasi ke generasi. Nah, melihat generasi yang sekarang Ibu, sekarang kan kita masuk ke generasi Z, sebenarnya ada juga generasi yang baru, tapi kan kita berhadapan anak mudanya Gen Z. Kira-kira perbedaan yang paling signifikan antara generasi Z atau Gen Z kita sebutnya dengan generasi-generasi sebelumnya, apa yang Ibu lihat paling signifikan perubahannya? Yang pertama, anak-anak sekarang tuh lebih kreatif ya. Terus mereka apa-apa tuh sebenarnya lebih cepat ya, karena mereka media savvy, social media savvy. Banyak sekali hal-hal yang mereka ketahui dari social media, sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Dan itu kita juga nggak bisa abaikan kalau kita juga nggak mau dengerin mereka. Jadi kita emang harus dua belah pihak. Zaman saya dulu, bedanya nih sama zaman sekarang, pokoknya kalau mami saya bilang A, itu harus A. Saya tuh nggak berani mau melakukan A minus, A plus, atau apalagi B gitu ya. Pertama saya takut hukum itu karma kalau ngelawan orang tua. Kedua, my mother is always right gitu ya. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa. Jadi ya kayak anak saya misalnya suatu hari dia pakai itu obat jerawat, pakai obat jerawat, terus abis gitu tiba-tiba mukanya merah gitu ya, rupanya alergi. Lihat merah terus bengkak, terus saya bilang ayo kita ke UGD aja sekarang, karena saya udah lihat kegatalan gitu. Dia bilang sabar mama, ini katanya ChatGPT, coba pakai itu moisturizer katanya. Gak mungkin lah udah merah-merah bengkak itu pakai moisturizer, diam sebentar tiduran. Aduh itu kok nggak itu ya, nggak ajaib gitu loh, nggak langsung hilang, setengah jam hilang. Oh ya mama, satu lagi, minum susu katanya, minum susu, dan alhamdulillah ternyata memang perlahan-lahan berangsur hilang. Jadi kalau zaman saya dulu udah nggak usah pakai tanya, nggak boleh gitu ya, nggak dengerin. Udah ayo kita ke UGD, nggak tahu ini diapain gitu. Anak muda sekarang lebih percaya sama ChatGPT dengan teknologi informasi yang mereka terima daripada kayaknya dari sosok orang tua gitu ya. Iya. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena pengetahuannya juga lebih banyak. Mungkin dulu zaman mami saya kan pengetahuannya dari orang tuanya juga. Terus ya dari pengalaman-pengalaman. Tapi pada waktu itu kan pengetahuannya mungkin belum berkembang seperti sekarang. Nah sekarang segala sesuatu itu kan ada di internet gitu ya, di sosial media, sehingga itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Walaupun itu tidak semuanya benar, ada yang nggak baik juga, ada yang baik. Tapi kita ambil yang baiknya aja gitu, yang ternyata banyak manfaatnya buat kita. Berarti Ibu setuju ya kalau perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana anak muda berpikir dan khususnya bagaimana anak muda nih siap untuk jadi pemimpin gitu ya. Dan bagaimana nih kalau melihat dari yang kita perbincangkan tadi ya, menurut Ibu sendiri bagaimana Gen Z bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi seorang pemimpin? Kira-kira. Yang pertama gini, itu bisa, tapi jangan malas, jangan ngandelin teknologi gitu ya. Seperti kita ini sekarang mungkin ada nomor HP ibu di Gebi bisa call ibu, hanya cari melalui nama ibu. Gebi udah males untuk ngafalin nomor telepon Ibu Prita. Nah, jadi zaman dulu tuh kita kan harus dulu nomor telepon berapa, paling kalau nggak dicatat harus selalu diingat gitu ya. Nah apalagi orang-orang terpenting di hidup kita. Nah sekarang itu karena kita take it for granted, itu nomor telepon hanya ada di data. Nah kalau kita jadi seorang pemimpin hanya mengandalkan semua yang sudah jadi, hanya mengandalkan teknologi, itu bisa bahaya sekali. Karena kita harus lihat situasi, kita harus bisa baca mood, kita harus bisa baca vibe seseorang. We have to be able to read and to see what wasn't seen. Nah dari yang udah kita bicarain tadi Bu, kira-kira Ibu setuju nggak? Katanya generasi Z ini, Gen Z ini katanya generasi paling rapuh, dikit-dikit sakit mental, dikit-dikit butuh healing. Setuju nggak sih Ibu sama statement itu? Itu sih betul ya, tapi sebenarnya itu harus kita perhatikan juga. Biasanya yang kalau kayak gitu tuh minta perhatian gitu ya. Jadi saya banyak, jadi di LSPR ini kita banyak
memperkerjakan lulusan LSPR, karena supaya LSPR itu culture-nya itu tetap terus terjaga. Jadi student yang kita latih, yang kita berikan ilmu pengetahuan, kita training, kemudian kita angkat menjadi karyawan. Nah di sini ini jumlahnya itu yang Gen Z itu sekitar 40% ya, dan mereka orang yang jadi motor dari keseharian LSPR. Mereka energinya luar biasa gitu ya. Mereka itu nggak pernah hitungan nama jam kerja gitu ya. Tapi memang kalau nggak dilatih, mereka bisa aja nggak menyelesaikan kerjaan itu sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan ide mereka. Jadi tugas kita itu adalah mempersuasi mereka, menurture mereka supaya mereka mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan ide mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka tuh energinya luar biasa ya. Anak-anak muda sekarang. Zaman saya dulu umur 20-an, 21, 22 tuh saya belum kerja. Karena saya masih job training, terus balik lagi selesaiin kuliah, habis selesai kuliah terus saya ambil MBA. Jadi itu saya mulai benar-benar kuliah tuh umur 25 tahun. Sekarang lulusan LSPR 21, 22 mereka udah kerja. So they are more makin hari tuh more younger fresh graduate gitu. Ya, perkembangan teknologi, perkembangan dan perluasan lapangan kerja juga membuat anak muda jadinya lebih punya banyak kesempatan ya. Jadi kerjaan apa aja bisa diambil gitu. Banyak sekali kesempatannya. Dan sekarang juga profesi kan udah bukan itu-itu aja gitu ya. Banyak gitu ya, Bu. Makanya ini membuat anak-anak muda sekarang sepertinya punya banyak kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Tapi tentu saja karena mereka banyak eksplor, mereka banyak terima informasi, mereka tuh kadang itu tadi, Bu, balik lagi. Mereka kadang suka ngerasa gampang rapuh, gampang capek gitu ya. Nah, Ibu sendiri nih sebagai sosok leader, kita juga tahu ini saya catat di sini Ibu sebagai wanita inspiratif ya, seorang PR perempuan ya yang sangat inspiratif untuk kita semua. Nah, kalau melihat dari sisi Ibu nih, kita pengen belajar nih, gimana sih caranya supaya anak-anak muda ini bisa lebih tahan banting gitu, Ibu, siap jadi leader, karena kita mau melihat nih dari kacamata Ibu sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua Perhumas dan salah satu sosok perempuan berpengaruh khususnya di dunia pendidikan dan PR. Kita pengen juga nih anak-anak muda ini punya semangat yang sama gitu sama Ibu. Yang pertama tuh disiplin, nothing beat disiplin. Jadi kalau kita nggak disiplin itu yang paling susah. Jadi kita nggak dipercaya orang, terus kita tidak akan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan tepat waktu. Nah ini harus dilatih nih teman-teman, karena kalau zaman saya dulu itu nggak ada sosial media, nggak ada handphone. Jadi saya punya banyak waktu untuk konsentrasi dengan pekerjaan. Nah kalau sekarang saya sendiri juga masih main handphone ya. Saya juga kalau lagi capek ngerjain tugas, sebentar lihat dulu Instagram, lihat dulu macam-macam gitu ya, di video-video, terus kemudian baca sedikit, refer ke ChatGPT gitu ya. Jadi nah itu sebenarnya membuat kita capek ya, sehingga waktu itu terbuang, terus kemudian kok kita lebih capek ya daripada kalau kita memang mengerjakan tugas itu secara konsentrasi. Nah, jadi anak-anak itu hanya diingatkan untuk lebih disiplin. Kedua, etika itu penting. Enggak betul kalau kita enggak menyelesaikan pekerjaan itu sesuai jadwal gitu. No matter what itu harus selesai. Kemudian kedua, hasil pekerjaan itu harus bagus dan harus sesuai. Nah, anak muda ini sekarang mereka punya banyak ide. Idenya tuh di luar imajinasi kita. Saking mereka itu banyak explore dari sosial media gitu ya. Tapi kemampuan mereka untuk konsentrasi, kemampuan mereka untuk disiplin, untuk mewujudkan itu only a few from 100 of them. Nah, jadi tugas kita yang dewasa ini ya, yang sudah berpengalaman harus mendidik mereka, mempersuasi mereka untuk tadi mencapai itu konsentrasi, fokus ya. Itu yang harus diterapkan. Ya, karena
banyak juga informasi yang terima, perluasan informasi itu mereka cepat juga, itu yang membuat mereka jadi suka hilang fokus ya, Iya. Ibu. Jadi semuanya pengen dikerjain gitu. Itulah yang menjadi kelebihan generasi-generasi sebelumnya mungkin ya. Iya. Jadi lebih fokus dan lebih kritis juga dalam menghadapi banyak hal gitu. Dan mereka juga bisa jadi ragu terus karena Iya. kan kemarin informasinya seperti ini, sekarang seperti ini gitu ya. Jadi ragu-ragu Trust gitu ya. issue juga ya, Ibu. Trust issue. Jadi terus itu banyak hal yang mungkin membuat mereka juga menjadi nggak fokus Ya, ya. itu juga jadi concern seperti ini, Bu. Mungkin kalau zaman dulu ya, generasi-generasi sebelumnya itu tantangannya krisisnya misalnya krisis ekonomi, di pekerjaan gitu, keterbatasan ekonomi, bagaimana mencari pekerjaan susah dan segala macam. Kalau sekarang justru tantangannya lebih ke itu tadi, terlalu banyak informasi yang diterima, jadinya ada tekanan sosial media gitu ya. Ibu setuju dengan statement itu? Ya, dan itu juga sebenarnya harus ditanamkan ke mereka. Sebenarnya social media itu is not the real life gitu ya. Seseorang influencer itu dalam men-influence audiensnya itu takes a lot of work. Ya. Kelihatannya aja gampang nih naik kereta api, ini tujuan sini, but it's a lot of work. There is a research, there is a preparations, there is a shooting and implementation, editing, a lot of things. Jadi life is not like that gitu. Jadi kalau kita mau ngejar kehidupan seperti itu, pasti kok nggak kayak gitu ya gitu. Nah jadi itu yang harus perlu ditanamkan bahwa social media is very good, is knowledgeable, but social media is not a real life gitu. Jadi memang anak-anak muda zaman sekarang juga butuh bimbingan ya, lebih butuh approach-nya, pendekatannya seperti apa supaya mereka lebih terarah gitu. Karena kadang anak muda zaman sekarang kalau mereka jalan sendiri dengan pemikiran-pemikiran mereka yang liar, justru itu tadi yang jadi tantangan sendiri buat mereka. Ya, itulah makanya kita perlu sosok Ibu Prita yang jadi sosok leader dan inspiratif untuk anak-anak muda. Ya itu tadi Gaby, jadi misalnya bagaimana pengaruh sosial media itu. Kalau zaman kita dulu pulang ke rumah makan apa yang sudah ada di rumah dan itu harus dimakan. Jadi kita nggak berani makan di luar, ataupun kalaupun kita makan di luar, di rumah kita tahu betapa repotnya orang tua kita menyiapkan makanan, walaupun itu mbak, bibi, segala macam, tapi makanan itu hadir di meja makan, kita tahu bagaimana itu sulitnya preparation itu. Tapi dengan adanya sosial media, dengan melihat influencer dengan memberikan makanan yang banyak ke restoran, coba ini coba itu, nah kalau itu yang menjadi acuan, pertama kita bisa di krisis ekonomi juga ya, karena mau coba ini mau coba itu, setiap ada tempat baru kita mau pergi ke sana gitu ya. Terus kemudian udah ada makanan di rumah masih mau coba pesen GoFood gitu ya. Nah itu juga yang harus selalu kita perhatikan dan kita himbau dan kita ajak anak-anak kita untuk memahami ini gitu. Once in a life okay, but not in the real life. Ibu, dalam pekerjaan ya, biasanya kita melihat dalam satu ruang lingkup pekerjaan ini bukan hanya Gen Z aja, ada banyak generasi-generasi lainnya. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana sih caranya supaya generasi Z ini bisa berkolaborasi dengan generasi sebelumnya, atau bahkan sebaliknya, generasi sebelumnya bisa approach generasi Z yang sekarang? Kira-kira gimana Ibu? Kalau menurut Ibu sebenarnya kalau satu usaha atau satu bisnis atau satu kolaborasi itu justru akan lebih bagus kalau ada generasi sebelumnya dan generasi Z. Dan juga harus saling belajar. Memang generasi sebelumnya atau generasi seusia saya, memang kita itu punya pengetahuan dan pengalaman menjadi pengetahuan kita. Nah, tetapi bukan berarti generasi Z itu tidak punya pengalaman dan pengetahuan seperti kita, karena jumlah tahun hidupnya itu kurang dari kita. Tapi dengan adanya media dan sosial media itu bisa menyamakan pengetahuan dia dan juga pengalamannya dia, karena semua itu bisa dia temukan di sosial media. Itu satu. Kedua, yang mungkin masih perlu dipelajari adalah namanya kita still human being, yang namanya perasaan, yang namanya vibe, yang namanya aura, yang namanya mood. Nah itu kayaknya anak-anak Gen Z tuh belum bisa
gitu ya. Dia sendiri belum bisa kontrol moodnya dan juga dia nggak bisa membaca mood kita juga. Nah itu yang harus kita saling pelajari. Nah untuk yang generasi sebelumnya seperti saya, yang pertama itu kita harus persuasif ya. Dan anak-anak ini Gen Z ini kalau dideketin, diajak gabung gitu ya, wah asik nih ya. Saya pengalaman, saya selalu ingin belajar dari anak-anak mahasiswa dan saya selalu mempelajari hal-hal anak muda melalui sosial media di seluruh dunia supaya hal-hal tersebut bisa saya ketularkan untuk anak-anak student di LSPR. Jadi saya lihat bagaimana London School of Economics buat event. Saya lihat bagaimana University of Cambridge buat visit. Gimana saya lihat King College London inventing sesuatu. Saya lihat bagaimana NYU di New York bikin Museum Public Relation secara digital. Itu semua saya pelajari dan saya kembali untuk share sama teman-teman di LSPR, sama para dosen, pada manajemen LSPR supaya tershare ke student. Jadi kita di Indonesia bukan berarti kita nggak punya knowledge yang sama dengan di seluruh dunia. Dan banyak hal-hal yang kita kerjakan di sini juga menjadi contoh buat teman-teman kita di luar negeri gitu. Jadi bukan kita aja yang mencontoh. Benar ya, jadi sebenarnya bukan hal yang asing lagi. Sebenarnya dari dulu anak muda itu sudah menjadi penggerak di berbagai sektor gitu ya. Makanya dari setiap generasi pun seharusnya kita percaya bahwa anak muda ini sebenarnya dari kemampuannya ya bisa jadi penggerak gitu. Nah sekarang adalah waktunya Gen Z gitu ya untuk bisa jadi penggerak itu. That's why sebagai generasi yang lebih terdahulu, sebagai senior harusnya bisa ya untuk menggerakkan si anak muda ini, si Gen Z ini, memberikan kesempatan buat mereka. Dan kalau saya melihat dari tadi yang udah Ibu share adalah sebenarnya kolaborasi generasi sebelumnya dengan generasi sekarang adalah kolaborasi antara pengalaman dan kreativitas gitu ya. Jadi generasi sebelumnya yang lebih berpengalaman harus memberikan wejangan-wejangan sama anak muda, dan anak muda yang kreativitas ini tinggi gitu ya. Mereka harus bisa juga meluapkan kreativitas mereka tanpa tentunya merendahkan generasi sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya generasi sebelumnya sama generasi Z bisa banget ya Ibu untuk berkolaborasi untuk dan harus ya untuk meningkatkan masa depan yang cerah juga. Nah, berhubungan dengan kolaborasi tadi ya, berarti kan kita melihat bahwa sebenarnya ada visi ke depan gitu ya, ada masa depan yang kita bisa lihat. Nah, untuk dari hal yang tadi nih kita melihat, kira-kira bagaimana Ibu melihat masa depan pendidikan Indonesia? Ya, melihat dari generasi yang ada, dari perkembangan dan pengetahuan anak-anak muda dibarengi dengan perkembangan teknologi juga. Mungkin Ibu bisa share. Ya kan ini sekarang semuanya itu udah borderless ya. Dan anak-anak muda sekarang Gen Z itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dan lebih pintar dari anak-anak orang tua yang zaman seperti saya. Jadi pemahaman tentang sesuatu itu bisa lebih dipahami mereka karena ngerti dari bahasa Inggris, dari komunikasi, dan banyak dari mereka juga punya beberapa bahasa. Nah, waktu zaman saya tuh untuk itu sulit gitu ya untuk mempelajari apa yang dipelajari di internasional karena kita ada language barrier gitu ya. Sementara anak sekarang banyaknya enggak. Jadi itu udah plus. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan adanya banyak kolaborasi, membuat internasionalisasi atau membuat multicultural di dalam sebuah kampus, baik di Indonesia ataupun di internasional. Di UK yang namanya internasional itu, kalau di dalam kampus itu banyak yang orang bukan orang Inggris, ya kan? Misalnya dari Asia gitu ya, dari Cina, dari India, dari Southeast Asia, dari Indonesia, Philippines, Thailand, Singapura, Malaysia, itu justru membuat kampusnya internasional dan model-model studentnya adalah yang model-model kayak kita gini gitu. Nah di Indonesia juga gitu, kita dengan adanya program student exchange, kita menerima inbound student dari seluruh dunia untuk ke sini. Selain mereka bisa belajar dengan teman-temannya orang Indonesia,
yang orang Indonesia juga bisa belajar dari teman-temannya yang internasional, dan mereka di dalam satu kelas ya, semua mata kuliah itu diajarkan dalam bahasa Inggris dan mereka berbicara dalam bahasa Inggris, dan temannya yang pendatang ikut makan bakso, ikut makan nasi goreng, sop buntut ya, membuat dia juga menjadi multicultural gitu ya, membuat mereka juga adaptable gitu, enggak kepanasan buru-buru gitu ya, dan dia melihat bahwa wow, Indonesia ini luar biasa gitu ya. Nah itu semua yang membuat internasionalisasi ini penting, dan kampus itu akan menjadi maju kalau dia itu lebih terbuka, lebih internasional, dan juga tentunya dibantu dengan teknologi ya. Seperti di LSPR sekarang semuanya dengan sistem digital, baik melalui hybrid learning dari rumah dan juga omni learning, yang mana profesor-profesor dari luar negeri juga mengajar di LSPR melalui online. Kemudian COIL ya, kolaborasi online student ya, nggak usah harus pergi ke UK, tapi di LSPR dan yang di London bisa punya teman di LSPR, sama-sama bikin kolaborasi online. Ini juga luar biasa gitu ya, bisa bertemu dan bisa berkenalan, dan one day bisa beneran ketemu di Jakarta atau di London gitu. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa masa depan pendidikan di Indonesia siap go internasional ya, dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa, dan juga kemampuan beradaptasi. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu buat insight-nya hari ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.